Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga bin Sulistia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Taman Suwanandan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman seperjuangan saya, yaitu beliau Bapak Aditya Yudiantoro. Beliau adalah salah satu guru produktif teknik sepeda motor di SMK Taman Suwanandan. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Aga. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Adik, untuk hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak Adik ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum nanti saya melakukan supervisi kelas. Ya, baik, siap. Oke, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik bagi kita. Siap. Oke. Baik Pak Adit, pada pra-observasi ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Adit. Ya, monggo silakan. Oke Pak Adit, yang pertama yaitu terkait dengan tujuan Pak Adit. Terkait dengan tujuan, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai di pembelajaran nanti Pak Adit? Ya, baik Pak Angga. Berdasarkan dari rancangan pembelajaran yang saya buat, tujuan pembelajaran di sini nanti ada dua Pak. Yang pertama, diharapkan peserta didik dapat mengetahui komponen sistem penerangan sepeda motor. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jalur-jalur kelistrikan pada sistem penerangan sepeda motor Pak. Oh baik, untuk tujuannya berarti ada dua ya Pak Adit ya? Yaitu terkait dengan komponen sistem penerangan dan juga jalur kelistrikan pada sistem penerangan. Baik, begitu seperti itu Adit. Bagaimana nih terkait dengan area pengembangan yang ingin Pak Adit capai atau yang ingin Pak Adit lakukan observasi? Ya, baik, nanti untuk area pengembangan nanti ada dua Pak, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan nanti siswa menguraikan komponen-komponen dari sistem penerangan. Terus untuk keterampilan nanti siswa menggambarkan jalur kelistrikan pada sistem penerangan sepeda motor. Baik, oke. Jadi untuk area pengembangan tadi ada dua ya Pak Adit ya, yaitu pada aspek pengetahuan dan pada aspek keterampilan pada siswa. Iya, betul Pak. Oke, kemudian ini untuk rancangan pembelajarannya gimana nih Pak Adit? Mungkin dari segi strategi, metode, model, ataupun dengan medianya bagaimana Pak Adit? Untuk strategi nanti saya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Saya akan membagi siswa secara berkelompok dalam kelompok kecil, nanti berdasarkan gaya belajarnya. Untuk model pembelajaran nanti saya gunakan discovery learning. Terus metodenya nanti menggunakan diskusi, penugasan, presentasi. Terus kemudian nanti untuk medianya kami gunakan laptop, smartphone, LCD, materi bacaan, dan ada juga stand kelistrikan serta penggunaan LKPD. Oke, baik Pak Adit. Jadi strateginya tadi Pak Adit menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terus kemudian modelnya menggunakan discovery learning ya Pak Adit ya. Terus kemudian metodenya menggunakan diskusi dan presentasi. Terus kemudian medianya tadi menggunakan laptop, smartphone, LCD, materi bacaan. Ada juga stand penerangan Pak Adit ya? Ada. Ya, kemudian serta LKPD begitu Pak Adit. Iya, betul. Oke, baik Pak Adit. Terus nih, kira-kira Pak Adit akan melakukan pembelajaran tersebut kapan Pak? Nanti pelaksanaannya hari Rabu besok Pak. Hari Rabu besok? Iya, di jam mengajar saya di jam ketiga 4
nanti pas saya mengajar kelas 11 TSF. Oke, jadi nanti Pak Adit akan melaksanakan itu di hari Rabu ya. Hari Rabu jam 23 sampai ke 4. Nah, oke baik siap. Oke, jadi nanti saya akan datang hari Rabu pada di jam pelajaran Pak Adit, yaitu di jam ketiga dan keempat. Terus nanti saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang yang terjadi dalam kelas Pak Adit ini. Siap. Nah, oke Pak Adit. Setelah Pak Adit melakukan pembelajaran tersebut, nanti kita juga akan adakan percakapan pasca observasi Pak Adit. Nanti di situ juga akan didampingi oleh pengajar praktek. Oke. Jadi sebelum percakapan kita akhiri nih Pak Adit, apa nih yang Pak Adit dapatkan dari percakapan kita kali ini Pak? Dari percakapan ini tadi Pak, saya dapatkan saya jadi lebih siap dan lebih percaya diri. Nanti terkait dengan perencanaan pembelajaran yang saya susun untuk pembelajaran besok, tercapaian tujuan pembelajarannya. Ini tadi Pak Angga lebih jelas lagi dengan datanya tentang perencanaan pembelajaran yang terkait dengan strategi, terus model, metode, dan juga media yang saya buat, membuat saya berpikir untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran kita harus benar-benar menyiapkan perencanaan pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Karena pada dasarnya siswa-siswa kita itu punya keunikan dan kebutuhan belajar juga yang berbeda-beda. Seperti itu Pak. Wah, mantap sekali Pak Adit. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Adit atas waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi ini, dan sampai ketemu lagi besok hari Rabu jam ketiga tempat ya Pak Adit ya, dalam jam pelajaran Pak Adit. Siap. Terima kasih Pak Adit. Sampai Pak. Selamat pagi. Pagi. Salam dan bahagia. Salam. Semua pembelajaran pada hari ini adalah salah satu untuk menjadi Selamat sikap sempurna. Doa mulai. Doa selesai. Oke semuanya, apa kabar hari ini? Baik. Tetap semangat. Kalau Mas, tetap semangat. Oke, untuk memulai awal pembelajaran pada pagi hari ini, ya kita presentasi dulu ya. Aditya Joko, oke Pak. Agustinus Adi, oke Pak. Ahmad Adi, oke. Ananda Rizky, oke Pak. Armanda, oke Pak. Ayub Hendri, oke Pak. Daud Ageng, oke, udah semuanya. Ada dua yang izin. Ada sebelah izinnya atau depan besar.
Ya, untuk semuanya pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan khususnya pada sistem penerangan. Nanti kita akan belajar memahami komponen-komponen sistem penerangan berikut dengan jalur-jalur yang ada pada sistem penerangan khususnya pada sepeda motor. Apa saja yang kalian ketahui tentang sistem kelistrikan khususnya sistem penerangan? Sepeda motor kalian ada penerangannya enggak? Ya. Nah, yang kalian ketahui apa saja dari sistem penerangan? Saya lagi ditembak lampu kota oke, nanti itu yang sistem rem, terus sistem sen itu nanti masuk di materi berikutnya setelah ini. Jadi komponen-komponen yang kalian sebutkan tadi itu termasuk dalam sistem tanda atau lampu isyarat. Jadi pada kesempatan hari ini yang akan kita pelajari yaitu sistem penerangan. Dan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu harapannya kalian bisa memahami sistem penerangan, memahami jalur-jalur kelistrikan yang ada di sistem penerangan. Jadi nanti akan kita pelajari bersama-sama di materi seperti yang sudah ada di tampilan di belakang saya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita adakan pretest dulu. Pretest yang berkaitan khususnya dengan sistem penerangan. Jadi akan kita berikan pretest. Silahkan nanti dikerjakan sampai sejauh mana kalian memahami komponen-komponen yang ada di dalam sistem penerangan. Yang nanti akan kalian kerjakan itu berupa komponen dan wiring. Jadi nanti dalam pretest ini kalian diminta untuk menghubungkan. Jadi sebelum kita masuk ke pretest, kalau dalam rangkaian sistem penerangan di lampu utama, komponennya apa saja yang ada di komponen sistem lampu utama? Apa saja? Baterai, terus setireng, terus apa? Kunci kontak, terus pelan. Baik. Ini masuk dalam poin pretest yang akan kalian kerjakan. Silakan kita ambil salah satu untuk dibagikan keluar kelas. Ya, sudah mendapatkan lembar pretest semua? Ya. Silakan dikasih nama, tulis kelasnya, terus silakan dikerjakan. Waktu kalian kerjakan 10 menit. Sudah selesai, waktu sudah cukup. Ada yang belum selesai? Sudah semua. Oke. Untuk koleksi pretest kalian, silakan lembar jawab kalian diangkat. Terus nanti digeser 2 kali ke teman kalian sebelah kanan kalian. Ini lembar jawabnya diangkat, digeser 2 kali. 1,
Dua. Yang belum mendapatkan lembar jawaban temannya, ambil di teman kalian paling belakang pojok. Ya, sudah mendapatkan lembar jawaban teman-teman kalian? Ya, gimana hasil dari koreksi lembar tes dari teman-teman kalian? Dari keempat soal tersebut, ada yang betul semua? Keempat-empatnya? Ada, satu saja. Yang lain hanya satu yang betul semua. Yang betul 3? 1, 2, 3, 4. Yang baru betul 2? Yang hanya betul 1? Masih banyak. Ada kesulitan di mana? Di jalurnya Kak? Iya Pak. Tapi kalau untuk di komponen-komponen karena sudah terbiasa mungkin kalian selalu menggunakan pendataan. Kalau tadi di awal saya sampaikan tanyakan komponen kelistrikan, kalian sudah mampu menjawabnya. Hanya mungkin kalau saya katakan baru 50% yang memahami jalur-jalur kelistrikan, gitu ya. Kita akan masuk ke materi wiring sistem penerangan. Dalam komponen sistem penerangan, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu lampu kota. Lampu kota itu biasanya menyala pada saat malam hari pasti. Begitu kalian menyalakan lampu saklar lampu kanan, pertama kali kalian geser ke kiri pertama kali itu yang nyala lampu kalau kalian geser kedua baru lampu itu pada kendaraan model lama. Kalau yang model terbaru sekarang biasanya begitu di kota on lampu kota sudah hidup. Nah, untuk yang kita pelajari pada hari ini lampu kota yang model masih model lama, jadi masih membutuhkan saklar sebagai alat untuk menyalakan lampu. Dalam gambar ini komponen apa? Terus yang nomor 3 ini apa? Terus yang ini? Ya, maksud saya dalam satu rangkaian di dalam kotak putus-putus ini komponen apa yang ada di sini? Saklar. Lalu yang di sini adalah itu kalau dalam gambarnya berbentuk ban. Nah, rangkaian jalurnya itu mulai dari baterai, negatif baterai, positifnya masuk ke sikring, dari sikring masuk ke saklar, baru dari saklar lagi ke lampu kota. Yang kedua, lampu kepala. Gambar rangkaian lampu kepala. Kalau tadi lampu kota hanya cukup satu kali geser, kalau yang lampu utama 2 kali geser. Kalau yang lampu kota itu hanya membutuhkan satu saklar, tapi kalau yang lampu utama membutuhkan 2 saklar. Karena saklar yang kedua sebagai apa? Sebagai apa? Pembagi untuk lampu jauh dan lampu dekat. Jadi
Kalau dalam rangkaian gambar wiringnya seperti ini. Gambar wiring seperti ini. Dari baterai, negatif baterai, positifnya masuk ke sekring, yang masuk ke saklar utama, saklar untuk membagi lampu kota dan lampu utama. Baru kemudian dari jalur kedua di lampu yang jalur ke lampu utama itu masih kita bagi lagi dalam satu saklar jauh dan dekat. Terus selanjutnya yang ketiga ini masuk di materi pertanda. Karena komponennya itu komponen lampu, jadi kita bahas bersama-sama masuk dalam proyek sistem penerangan, yaitu lampu tanda belok atau lampu sen. Ada jalur yang tanpa putus dia turun ke bawah. Ada dua jalur kanan kiri, yang mana jalur ini adalah apa? Karena ini ada lambang seperti ini, ini lambang apa? Lambang ground atau negatif. Jadi untuk dua di kanan kiri ini adalah negatifnya baterai, negatif baterai masuk ke positifnya masuk ke sekring, selanjutnya pin, terus setelah uji kotak masuk ke mana? Dari dasar baru di lagi di nah, terus selanjutnya yang keempat yaitu lampu rem. Lampu rem itu rangkaian jalurnya sangat simpel sekali, yang rem depan maupun rem belakang. Jadi seperti ini rangkaian wiringnya, negatif, positif, sekring, kontak, masuk ke saklar, masuk ke lampu rem. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, selanjutnya kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan daya belajar kalian masing-masing. Kita akan bagi menjadi 6 kelompok yang mana dari masing-masing kelompok nanti bisa 4 sampai 5 orang. Yang nanti kita akan mempelajari jalur-jalur fungsi komponen dan terutama jalur-jalur kelistrikannya. Ya, bisa dimulai untuk membagi kelompoknya. Silakan membagi kelompoknya sendiri-sendiri, pokoknya sesuai dengan daya belajar kalian. Sudah terbagi dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok ya, yang masing-masing dari 6 kelompok tersebut ada yang diskusi menggunakan visual buku yang saya bagikan gambar untuk belajar. 2 kelompok ini sudah saya share di grup WA, grup kelas itu materinya. Terus yang 2 kelompok ini silahkan belajar menggunakan alat perang. Bisa dimulai? Silakan lanjutkan diskusi sistem penerangan.
melanjutkan diskusi yang kalian kerjakan. Ini saya bagikan LKPD untuk dikerjakan satu kelompok, satu LKPD untuk satu kelompok. Di sini ada 2 kelompok ya? Silakan ambil LKPD-nya dikerjakan. Ya, nanti setelah kalian menyelesaikan LKPD yang kalian kerjakan secara kelompok, ini selanjutnya masing-masing kelompok minta untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian pelajari secara diskusi dan kelompok. Jadi masing-masing kelompok silakan maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah kalian pelajari. Ya, karena waktu diskusi sudah selesai, jadi sekarang saatnya masing-masing dari kelompok kalian melakukan presentasi dari materi yang sudah kalian pelajari. Jadi yang pertama tadi lampu kota, yang kedua lampu utama, yang ketiga lampu sen, yang keempat lampu rem. Jadi silakan kelompok mana yang akan mempresentasikan lampu kota. Oh ya, lampu kota kelompoknya Andros di pojok. Terus yang akan mempresentasikan lampu utama. Lampu utama. Ya, kelompoknya Agus. Yang selanjutnya lampu sen, kelompoknya Rio. Yang keempat lampu rem, kelompoknya Saiful. Sudah, berarti bisa dimulai ya. Silahkan nanti pada saat teman kalian presentasi jangan ngomong sendiri, silahkan kalian memperhatikan karena ini teman kalian yang masuk presentasi dan bisa dipakai untuk diskusi juga. Nanti silakan kalau ada apa yang disampaikan oleh teman kalian dan kalian merasa kurang jelas, silakan bisa ditanyakan atau diulang. Jadi biar ada interaksi dari teman kalian yang mempresentasikan dan kalian sebagai audiens. Gitu ya. Jadi silakan untuk menyikat waktu kelompok 1, kelompoknya Boco untuk mempresentasikan lampu kota. Silakan di depan sini. Terima kasih Pak Tim telah memberikan waktu untuk presentasi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
saya dan kelompok saya, kelompok 1, ingin mempresentasikan lampu kota. Dan ini adalah gambaran lampu kota. Lampu kota ini dihidup dari baterai atau aki ya. Nah, baterai atau aki ini menuju ke sekring. Ya, yang kecil ini. Dari sekring ini menuju ke saklar. Saklar ini, yang gitu. Terus saklar ini menuju ke lampu utama atau lampu kota ini. Sekian presentasi saya dan teman-teman saya. Atau ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan, kalau mungkin ada yang belum jelas tentang apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, silahkan ada pertanyaan. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya. Sini tanya lah ya. Ya, silakan. Itu komponennya cuma itu saja atau ada yang lain belum disebutkan Mas Fajar? Sebenarnya itu ada komponen yang tidak disebutkan. Soalnya di sini nggak ada. Komponen utamanya itu kunci kontak. Ya. Jadi jika kunci kontak di on kan, jadi jika kunci kontak di on, itu jika lampu kotanya akan menyala. Tapi itu yang modern. Kalau motor yang zaman dulu itu kunci kontak di on kan, nyalakan motornya lalu ada saklar buat menyalakan lampu kotak. Terima kasih. Bisa diterima ya jawaban dari Mas Sukonco. Terima kasih. Kita terus dulu untuk kelompok 1. Bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih Pak. Ya. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2 yang nanti akan mempresentasikan lampu utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 5 ini, yaitu lampu kepala. Lampu kepala dari urutan pertama yaitu saklar dim atau dimmer bit. Dan itu menyalur langsung urutan yang kedua yaitu sekring lampu kepala atau head. Nah ini terus langsung menuju urutan nomor yang ketiga atau turun seperti saklar lampu kepala. Nah itu nanti ada urutan yaitu masuk ke urutan kode terminal, yaitu seperti dahulu itu baterai atau arus masuk, dan perintah nomor 5 yaitu terminal output saklar lampu kepala atau input saklar dim, dan yaitu ada lagi 56A yaitu terminal lampu jauh, dan 56B yaitu terminal lampu dekat. Dari gambar rangkaian lampu kepala kelihatan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum dilanjut lagi? Silakan. Satu pertanyaan untuk kelompok 5 yang sudah mempresentasikan rangkaian lampu utama. Kelompoknya yang tadi sudah presentasi, kelompoknya Sukoco, silakan kalau ada pertanyaan. Jim bertanya. Di saat lampu kepala dinyalakan itu kondisi lampu kota itu nyala apa enggak ya? Kondisinya adalah menyala karena itu ada urutan dari arus menuju ke saklar yang dihidupkan, nanti akan menyala. Seperti itu. Bisa dimakan atau masih bisa ditambahkan lagi jawabannya? Teman dari lain kelompok 5 ada yang mau menambahkan? Ya, cukup. Sudah cukup. Sudah bisa diterima jawabannya?
Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah menginvestasikan rangkaian wiring lampu utama. Kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Silakan dari dalam. Sekian dari kami kelompok 5. Jika ada salah kata atau cara menunjukkan rangkaian yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti presentasi yang ketiga yaitu lampu sen. Siapa yang akan mempresentasikan lampu sen tadi kelompoknya? Rio. Oke, kelompoknya Rio, Iki, Arfanda dan Dimas. Silakan untuk maju ke depan. Dan yang lain tetap perhatikan. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman kelompok saya berdiri di sini untuk mempresentasikan rangkaian lampu belok atau lampu sen. Berikut adalah gambaran rangkaian lampu sen yang terdiri dari baterai, 4 lampu sen, string, kontak, flasher, dan saklar. Berikut tentang alur kelistrikan dari rangkaian lampu tanda belok. Yang pertama dari baterai menuju ke string, lalu ke kontak, flasher, lalu saklar. Yang Sebelah kanan dan kirinya, sebelah kanan dan kirinya apa itu? lampu sen. Lampu kok. Ya, bisa diterima. Kenapa letak flasher sebelum saklar? Kenapa enggak setelah saklar? Karena jika setelah saklar membutuhkan 2 flasher. Membutuhkan ada tambahan jawaban yang lain dari teman Rio. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi sebelum nanti diakhiri, kenapa pertanyaan dari Mas Alem tadi, kenapa kalau setelah kenapa flasher harus dipasang sebelum saklar? Ya, karena kalau dipasang setelah saklar, tentunya flasher 2 kanan kiri. Kalau sebelum saklar berarti dibutuhkannya hanya 1 untuk membagi sel kanan dan kiri. Seperti itu. Jadi hampir sama Mas Rio, cuma jarang. Bisa diterima? Cukup? Ya. Baik, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok. Oke, yang terakhir presentasi keempat yaitu sistem rem. Untuk kelompoknya Agus, Iswako, Markus, Dia Joko, silakan untuk masuk ke depan mempresentasikan sistem rem. Sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan pada Amran di kembali berarti ke string, terus ke baterai, ke saklar lampu rem, terus ke lampu rem. Dan ini lampu rem ini pengalih. Sudah jelas kan gambarannya? Sudah jelas belum?
Apakah ada pertanyaan? Di Saya izin tanya, tolong ulangi yang alur baterai ke saklar ramburen, saya kurang jelas. Diulangi. dari baterai ke saklar, dari saklar ke plus baterai, terus ke saklar lampu rem, terus ke lampu rem. Jadi yang saya tanyakan Mas Bagas tadi, ini rangkaiannya seperti ini. Sebenarnya lampu rem itu sangat simpel sekali. Lampu rem sangat simpel sekali, komponennya hanya baterai, negatif baterai, terus kemudian ke sekring, setelah dari sekring ke kunci kontak, habis dari kunci kontak ke saklar lampu rem, ke switch lampu rem. Kalau yang ada di gambar ini, bearingnya hanya satu. Tapi kalau bearing setnya motor itu ada dua, karena keremannya ada dua. Jadi kalau yang ada di gambar ini satu, rangkaian setnya baterai, sekring, kontak, saklar, kemudian dibagi ke lampu. Kalau pada umumnya lampu rem itu ada satu. Tapi kenapa di sini ada dua? Karena ada beberapa kendaraan bermotor yang lampu rem belakangnya juga ada dua bulang. Dalam satu bulang ada dua bulang. Jadi yang satu dipakai untuk lampu tanda. Biasanya kalau lampu kota nyala, lampu tanda belakang pasti sudah ikut menyala, begitu. Terus yang satunya lampu LED. Biasanya lebih terang yang mana? Karena sebagian lampu gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi kan gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah dari 4 kelompok sudah melakukan presentasi, kita sudah diskusi, nanti kita sudah mulai melakukan tes, dan nanti kita akan tes, evaluasi dari hasil apa yang sudah kita pelajari bersama-sama pada kesempatan hari ini. Jadi untuk selanjutnya setelah semua kelompok sudah melakukan presentasi, silakan dari kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dari awal sudah kita pelajari bersama wiring sistem penerangan atau salah satu dari materi sistem kelistrikan sepeda motor, yaitu komponen sistem penerangan. Secara keseluruhan, apa yang ada di stand ini sudah mewakili dari rangkaian sistem penerangan. Di pada kesempatan hari ini ada empat rangkaian yang sudah kita bahas bersama-sama, kita pelajari bersama-sama, dan keempat-empatnya itu membutuhkan apa sebagai sumber arusnya. Terus ada beberapa rangkaian yang dalam wiring seperti yang kalian lihat di atas, itu gambarnya ada yang kurang. Tapi kalau nanti kalian mengerjakan di kemudian hari atau melakukan praktek langsung yang selalu kalian ingat, ada jalur yang belum tertulis di sini, yaitu jalur apa tadi? Kunci kontak. Dari keempat-empatnya rangkaian kelistrikan tersebut itu selalu bersumber dari sumbernya adalah baterai dan wajib semuanya melalui kunci kontak. Karena apa? Nanti kalau kalian mengerjakan stand pada saat praktek, rangkaian jalurnya tidak kalian lewatkan di kunci kontak,
Berarti kalau diaplikasikan di sepeda motor, kira-kira bagaimana? Nah, kunci kontaknya kalian kantongi, tapi teman kalian nyalakan klakson bisa nyala, kalian nyalakan sen bisa nyala, nyalakan lampu utama bisa nyala. Berarti penyebabnya karena kalian membuat jalur listrikannya tidak melalui kunci kontak. Jadi dimulai dari lampu rangkaian lampu utama, komponennya tadi apa saja yang di lampu utama? Lampu depan, lampu besar atau lampu kepala. Yang kedua, saklar. Yang ketiga, sekring. Yang keempat, kontak. Yang kelima, baterai. Ya toh? Terus yang kedua lampu kontak komponennya lampunya lampu kontak, terus saklar, lampu kontak, sekring, baterai. Terus yang selanjutnya tadi lampu sen, komponennya apa saja? Sekring, kontak, laser, saklar, sama. Jadi lampunya sendiri ada 4, kanan kiri depan belakang, ada sekring, laser juga, ada kunci kontak dan baterai. Itu untuk komponen lampu sen. Dan yang terakhir komponen lampu rem. Komponennya apa saja? Biasanya saklarnya itu lebih familiar disebut switch. Nah, itu tadi kesimpulan materi ya yang kita pelajari pada tentang sistem penerangan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, berarti kalian sudah bisa menerima materi yang saya sampaikan hari ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan post test seperti yang di awal tadi kalian sudah kerjakan soal tes. Kita akan kembalikan lagi soal tes yang harapannya dalam kesempatan pertemuan hari ini tes yang belum paham, belum tahu jalurnya, dan setelah kalian mengajar tes dan setelah kalian melewati forum diskusi, melewati presentasi, harapannya di post test ini ada pemahaman yang akan dapatkan. Gitu ya. Kita bantuan salah satu untuk membagikan soal proses atau 2 orang itu. Kontak ya? Ya, silahkan dikerjakan. Waktunya sama seperti soal tes tadi, 10 menit. Yang akan dikerjakan dimulai dari sekarang. Ya, sudah selesai? Ya. Oke, sebelumnya sudah berlalu. Saatnya kita untuk koreksi dari hasil postas kalian. Jadi kalau tadi kita geser tanggung jawab kalian ke kanan 2 kali, untuk koreksi postas cukup ditukarkan dengan teman 1 meter.
silakan dibuka sebelah kanan atau sebelah kiri kanan. Sudah semuanya? Nah, sambil kita koreksi, kita cocokkan dengan gambar yang ada pada layar. Silakan sambil diperhatikan. Dimulai dari wiring lampu kota. Dimulai dari wiring lampu kota seperti ini. Silakan dikoreksi gambar jawaban teman kalian. Apakah sudah ada perubahan dari pada saat pretest tadi atau gambarnya masih sama? Harapkan dari seharusnya ada perubahan. Lampu kota, sudah ya? Lanjut. Yang kedua, wiring lampu kepala. Jalurnya seperti ini. Silakan dikoreksi gambar jawab teman kalian. Dari baterai, kering, saklar, utama, terus ke pembagi terbuka. Sudah? Sudah. Gimana hasilnya? Sama. Nanti kita koreksi. Ya. Yang ketiga lampu set. Wiringnya seperti ini. Silakan dikoreksi lembar jawaban teman kalian. Ya, kita koreksi dulu lembar jawaban dari teman kalian. Yang betul 4, berapa orang kalau mencari hasil dari kerjaan teman kalian? 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah sangat banyak sekali. Yang betul 3, masih ada 1. Yang hanya betul 1 sudah tidak ada. Berarti tandanya kalian sudah paham. Begitu. Harapannya seperti itu. Pertemuan hari ini kita lanjutkan pretest, kita lanjutkan materi, kita diskusi dan presentasi dan diakhiri dengan post-test. Harapannya pada pertemuan hari ini apa yang saya sampaikan dan apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari, khususnya di pertemuan berikutnya. Jadi setelah pertemuan hari ini kita tutup, di pertemuan berikutnya, di pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari masih seputar sistem kelistrikan, tapi yang akan kita pelajari yaitu sistem starter. Jadi kalau ada pertanyaan, ada yang misalnya kurang jelas pada pertemuan hari ini, silakan bisa kalian tanyakan sebelum nanti di pertemuan berikutnya kita kasih materi di sistem starter. Apakah ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri pembelajaran pada kesempatan hari ini, terima kasih kepada semuanya yang sudah dari awal sampai akhir pada pertemuan hari ini sangat semangat dan antusias belajar kalian. Tolong dipertahankan seperti ini dan ditingkatkan. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita kondisikan kelas seperti semula. Tolong untuk sama-sama yang ada di hati atau di bawah kursi, di bawah meja kalian diambil dan dimasukkan di tempat sampah yang sudah disediakan di luar kelas. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang sore hari ini, silakan salah satu untuk
kedua. Persiapan singkat sempurna. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti persiapan untuk tes juga materi kita ada di materi asal di pertemuan berikutnya. Oke, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.